Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Oktavipian Muhammad dengan NIM 130 121 3040. Di sini saya akan menjelaskan tentang CLO1 ya, manajemen proyek TIK. Jadi apa saja yang perlu ketahui? Kita perlu ketahui tentang manajemen proyek TIK. Jadi apa sajakah bedanya dengan proyek biasa, kemudian dari karakteristiknya, kemudian apa namanya dari pengorganisasian dari suatu proyek IT, kemudian sampai proses yang ada di dalamnya. Oke, baik, ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi CLO 1. Jadi kita akan membahas yang pertama, jadi apa sebenarnya manajemen proyek TIK. Nah, sebenarnya proyek itu adalah sebuah pekerjaan yang sifatnya adalah sementara untuk menyelesaikan suatu produk atau jasa yang dia sifatnya adalah unik. Jadi dua kata kunci yang utama adalah unik dan juga sementara. Nah, manajemen proyek ini mencangkup banyak hal ya, pada perencanaan, organisasi, kemudian pengelolaan SD, kemudian pengawasan dan evaluasi proyek-proyek TI. Nah, ini akan ada di dalam proses di dalam proyeknya. Nah, tujuannya adalah agar proyek itu berjalan secara efisien dan efektif. Nah, kemudian seorang manajer proyek itu perlu memiliki pemahaman tentang TI dan juga perlu untuk membonding tim supaya proyek yang berjalan itu dapat diselesaikan secara efisien dan karakteristik dan efektif. Nah, kemudian karakteristik dari project management akan saya bagi menjadi dua, tapi tidak ada di slide ini, cuman akan saya jelaskan. Jadi yang pertama adalah proyek biasa, itu adalah produk atau jasanya itu unik. Jadi yang dihasilkan dari proyek itu unik. Nah, biasanya suatu proyek itu melibatkan banyak sekali departemen dan penuh dengan ketidakpastian. Maka dari itu perlu untuk meminimalisasi ketidakpastian, kita harus mendefine dulu goals atau tujuan dari suatu proyek. Kemudian ada melibatkan tugas-tugas yang tidak rutin, memerlukan perencanaan. Misalkan kita menggunakan metodologi agile ya, Scrum, maka ada namanya meeting di awal sprint. Nah, itu adalah salah satu perencanaan. Kemudian punya suatu tujuan tertentu dan juga tentu saja untuk suatu proyek sumber daya yang dilibatkan itu terbatas. Nah, akan ada perbedaan proyek dengan operasional. Kalau proyek itu sifatnya adalah unik dan sementara. Dan ketika sudah tercapai tujuannya, maka berhenti proyeknya. Beda dengan operasional yang merupakan kegiatan yang berjalan terus-menerus dan tidak akan berhenti. Contohnya adalah operasional PT Telkom untuk menyediakan internet. Nah, itu kan bukan proyek, itu sebuah operasional. Nah, itu terus dilakukan agar bisnisnya dapat terus berjalan. Nah, bedanya proyek IT itu sangat kental dengan bisnis, dengan function-function bisnis, melibatkan banyak sekali aspek bisnis di situ. Bisnis ini dalam artian adalah fungsinya. Jadi banyak sekali kita melibatkan user, kemudian kita melibatkan banyak stakeholder di proyek IT. Kemudian biasanya itu kita adalah multiple project. Jadi dalam suatu produk IT, di dalamnya akan terdiri banyak sekali proyek-proyek IT. Kemudian kebanyakan paruh waktu dan bisa dikerjakan kapan saja. Tidak seperti proyek non-IT yang sudah rigid biasanya. Kemudian susah diidentifikasi dan dampaknya itu sangat besar untuk proyek IT. Itu untuk apa namanya risikonya. Karena banyak sekali yang bisa terjadi. Misalkan ada bug, kemudian bug pun ada beberapa macam ya. Bahkan ada bug yang dari update framework atau bahkan dari satu programmer dengan yang lain itu berbeda untuk versi frameworknya akan menjadi masalah juga di situ. Itu akan berdampak besar dan susah untuk diidentifikasi. Kemudian kita apa namanya berlanjut ke organisasi dari suatu proyek IT. Akan ada beberapa jenis ya organisasi. Organisasi di sini adalah struktur dari suatu project manajemen. Nah, akan ada apa namanya beberapa jenis organisasi dan apa namanya
eh, ada beberapa jenis. Jadi yang pertama ada functional project organization structure. Jadi situ ada functional manager. Jadi tugas-tugas dari suatu tim itu dibedakan berdasarkan spesialisasi atau fungsinya. Nah, jadi di sini akan ada functional manager untuk IT, ada functional manager untuk mungkin di desainnya, dan juga functional manager untuk market research-nya. Kemudian ada juga jenis projectized organization structure. Nah, projectized ini dia staff disusun berdasarkan adanya sebuah proyek. Jadi semua staff-staff ini bisa saja berbeda keilmuannya. Namun project manajernya itu tentu harus menguasai ketiga bidang tersebut. Nah, contohnya gimana? Kalau misalkan functional project organization structure itu misalkan dalam suatu perusahaan ingin membuat suatu fitur X, maka dari masing-masing functional manager ada sisi bisnisnya, gimana sih fitur ini bisa diterima user, kemudian dari functional manager untuk desain, gimana biar bisa diterima oleh user nih desainnya, dan untuk programmer untuk develop tentunya. Kemudian untuk projectized organization structure itu lebih seperti ini contohnya, misalkan ada perusahaan ingin mendevelop 3 jenis fitur A, B, C, maka project manager ini masing-masing menangani masing-masing fitur. Jadi project manager A untuk menangani fitur A keseluruhan dari bisnis, kemudian dari desain dan juga IT. Begitu juga dengan project manager B dan C. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada namanya matriks organisasi ya. Di sini ada 3, ada strong matrix, di mana strong matrix itu karakteristiknya itu mewarisi dari organisasi projectize. Jadi PM itu punya waktu yang unlimited dan juga dia yang paling memiliki wewenang serta staff-staffnya itu banyak yang bekerja dengan full time. Kemudian ada balance matrix. Jadi dia mengenal tentang kebutuhan PM, namun tidak ada wewenang penuh di seluruh proyek dan pembiayaan proyek. Ada weak matrix juga, itu mengelola beberapa karakteristik organisasi fungsional dan peran PM sebagai koordinator atau yang membelanjakan ya untuk proyek seperti itu. Nah, bedanya gimana? Ketika kita bagi beberapa ya. Jadi yang pertama ada wewenang project manager. Jadi di weak matrix itu sangat terbatas. Untuk balance matrix itu lebih tinggi lagi untuk wewenangnya, dan juga strong matrix itu lebih besar. Dan yang paling besar adalah projectize, karena dia menguasai keseluruhan dari proyek. Dan yang paling kecil adalah fungsional, karena dia hanya menangani satu fungsional dari suatu proyek. Nah, untuk proyek peran project manager untuk fungsional itu yang paling kecil, jadi paruh waktu. Begitupun juga dengan weak matrix. Untuk balance matrix, strong matrix, dan juga projectize itu full time. Nah, nama yang sesuai dengan peran project manager biasanya akan berbeda juga. Untuk functional PM biasanya itu adalah namanya project leader biasanya, atau namanya adalah koordinator proyek. Sama itu sama ya, functional dan weak matrix. Untuk balance matrix, strong matrix, dan projectize namanya adalah manajer proyek. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga, kita akan membahas yang terakhir ya, yang keempat, sorry, adalah tentang proses dari suatu project management. Jadi akan ada beberapa tahapan ya, di dalam suatu proses dari suatu project management. Bahkan ketika kalian teman-teman ingin membuat suatu proyek dengan framework apapun, mau waterfall, mau V-shape model, mau agile sendiri juga ada Scrum, ada Kanban, ada Extreme Programming, maka semua itu mengacunya ke sini. Ada 5 tahapan yang biasanya dilakukan. Jadi yang pertama adalah inisiasi proyek. Jadi kita menerima gambaran global dari suatu proyek. Jadi apa sih proyek yang akan kita lakukan? Jadi di sini termasuk penunjukan seorang PM, menentukan tujuan, stakeholder kita siapa aja itu ditentuin di situ. Kemudian kita mengidentifikasi goals-nya. Kemudian output-nya adalah penugasan PM, identifikasi stakeholder, project charter, dan juga business case.
Kemudian selanjutnya adalah project planning. Ini adalah versi detail dari inisialisasi. Jadi tujuannya adalah kita mendeskripsikan secara detail proyek yang sudah dibuat sejak proses inisiasi. Nah, dari sini kita mulai bisa menentukan dari dananya seperti apa, jadwalnya seperti apa, prosedur, mekanisme, kemudian mengassign masing-masing tugas, kemudian kita mulai mendaftar risiko yang mungkin muncul selama pengerjaan proyek dan juga menentukan dan menyetujui baseline yang akan menjadi acuan proyek. Outputnya bisa berupa kontrak tim, scope statement, kemudian work breakdown structure atau WBS, Gantt chart atau jadwal proyek, dan daftar risiko. Biasanya inisialisasi suatu sprint itu dilakukan di project planning ini. Jadi termasuk penentuan kapan daily scrum-nya, kemudian sprint-nya mau berapa lama, itu ada di project planning. Selanjutnya adalah tahapan yang paling sering paling memakan banyak waktu. Jadi project execution. Jadi adalah tindak lanjut dari apa yang sudah didokumentasikan. Jadi kita merealisasikan proyek, mengkoordinasikan kinerja, kemudian apa saja, ada perubahan apa saja ya, ada change log dan juga ada decision log juga di situ, ada di dalam proses eksekusi. Nah, outputnya adalah sasaran proyeknya akan tercapai. Kemudian ada controlling, jadi kita mengontrol apakah proyek yang dijalankan selama eksekusi itu sudah sesuai dengan apa yang kita planning, apakah goals dari suatu proyek itu sudah sesuai gitu kan, apakah sesuai dengan target, apakah sesuai dengan estimasi, dan outputnya dapat berupa status atau progress report. Biasanya controlling ini selain status dan progress report akan ada di PRD ya, Product Requirement Document, di bagian Decision Log, kemudian Change Log, ada Open Issue, Constraint, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, proses penutupan atau closing. Jadi ini kita akan memberikan laporan hasil dari aktivitas proyek yang sudah dilaksanakan. Jadi dalam sprint biasanya ada namanya retrospective meeting. Jadi kita mengakhiri proyek dengan semua yang terlibat, mengakhiri penugasan, dan kita mendapatkan lesson dari suatu proyek yang kita kerjakan. Ada arsip proyek juga di situ. Jadi itu, apapun frameworknya, mau waterfall, mau scrum, mau Kanban, mau stream programming, mau V-shape model, maka semua tindakan di dalamnya akan mengacu ke 5 tahapan ini. Tinggal bagaimana masing-masing framework menyesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.